Missing someone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Puspitarini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran di kelas 5, tema 1 pembelajaran kelima, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pada suatu teks bacaan. Sekarang silahkan kalian buka buku tema kalian di halaman 44. Pada halaman 44 ada suatu teks bacaan dengan judul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Paragraf pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, pada paragraf ini, manakah yang disebut ide pokok dan kalimat pengembang? Pada kalimat pertama, ada kata-kata lamban dan menjijikkan. Dan kalimat berikutnya juga terdapat kata-kata lamban dan menjijikkan. Oleh karena itu, pada kalimat pertama yang diberi lingkaran ini, itulah disebut dengan ide pokok. Dan kalimat kedua dan ketiga merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Ini disebut dengan kalimat penjelas. Pada paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, pada paragraf kedua ini, apakah kalian bisa menentukan yang mana ide pokok dan yang mana kalimat penjelas? Paragraf kedua ini, ide pokok masih berada di awal kalimat atau pada kalimat pertama. Ya, sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Pada paragraf ketiga, ide pokok masih berada di awal kalimat, sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Pada paragraf keempat pun, ide pokok ada pada kalimat pertama. Paragraf kelima. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Siput memiliki lendir yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya yang lunak ketika berjalan. Siput mudah melalui jalan sekasar dan seterjal apapun tanpa terluka. Cangkang siput berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan. Cangkang siput juga berfungsi sebagai tempat persembunyian dari ancaman lingkungan dan predator. Pada paragraf kelima ini, ide pokok masih berada di awal kalimat.
sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Kita lanjut ke paragraf ke-6. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Pada kalimat paragraf terakhir ini, kalimat ide pokok ada pada kalimat pertama. Kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Demikianlah anak-anakku semua, materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bersenang-senang dan kalian bisa menentukan ide pokok dan kalimat penjelas setelah kalian menyaksikan video tadi. Oke, selamat belajar, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.